bahan berikutnya setelah kita belajar kelas ekuivalen, ada yang disebut sebagai himpunan quotient dan partisi. Nah, quotient itu kayak himpunan hasil bagi ya. Kalau mau bahasa Indonesianya, tapi di sini ya saya akan pakai bahasa Inggris terus untuk bilang quotient. Nah, apa itu yang disebut dengan quotient? Nah, jadi di sini kalau kita lihat di video sebelumnya kan kita sudah belajar kelas ekuivalen kan. Nah, misalkan kalau pada relasi ekuivalen yang modulo 3, kelas ekuivalennya ada apa aja? Kelas ekuivalennya ada 0, 1, dan 2 kan. Nah, sekarang kita himpun semua kelas ekuivalen ini gitu. Nah, di sini kalau kita himpun semua kelas ekuivalen ini kita himpun. Nah, himpunan ini namanya adalah himpunan quotient A dengan relasi R. Jadi ini adalah himpunan quotient yang relasi modulo 3-nya gitu, atau bisa juga kalian tulis himpunan quotient berdasarkan relasi ekuivalen modulo 3 gitu. Nah, jadi definisinya ya memang kalau misalkan kita punya suatu relasi ekuivalen R pada suatu himpunan A, jadi ini harusnya bukan A ya, tapi kalau pada contoh ini bilangan bulat ya. Jadi kalau himpunannya sembarang, himpunan bilangan A, kelas ekuivalen, himpunan quotientnya itu adalah himpunan dari kelas-kelas ekuivalen yang ada gitu. Nah, berarti kalau contohnya tadi, kalau pada modulo 3, ini kan berarti kan A-nya adalah bilangan bulat. Berarti himpunan himpunan quotient dari bilangan bulat terhadap relasi modulo 3 itu adalah ya 0,3, 0,1, dan 0,2. Nah, itu contohnya. Jadi itu penjelasannya. Nah, ya berarti tadi contohnya sudah kita bahas ya. Jadi himpunan quotient dari bilangan bulat terhadap relasi modulo 3 itu ya berarti himpunan kelas ekuivalen ya. Berarti kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Nah, di sini kalau kita mau lihat, kalau kita mau representasikan dalam bentuk diagram Venn, ingat kan himpunan bisa kita buat dalam diagram ya, dalam diagram Venn. Nah, misalkan lingkaran yang besar ini adalah himpunan bilangan bulat. Jadi semua bilangan bulat bisa kita isikan di sini. Eh, misalkan 6 di sini, terus misalkan 7 di sini, 8 di sini gitu. Nah, kelas ekuivalen itu dan quotient set itu maksudnya apa gitu. Nah, kalau kelas ekuivalen itu jadi misalkan 0,3 itu ya, kan tadi ini himpunan ya. Himpunan yang merupakan subhimpunan dari bilangan bulat, ya kan? Nah, artinya di sini kita di dalam himpunan bilangan bulat ini ya kita punya subhimpunan yang isinya adalah bilangan-bilangan yang kalau dibagi 3 sisanya 0 gitu. Begitu. Jadi ini adalah himpunan 0 eh, yang ini adalah himpunan kelas ekuivalen 0 gitu. Begitu juga dengan himpunan bilangan-bilangan yang kalau kita bagi 3 sisanya 1. Nah, kita himpun semua jadi subhimpunan dari bilangan bulat gitu. Nah, ini yang kelas ekuivalen 1. Begitu juga dengan yang sisanya 2 gitu. Ini kelas ekuivalen 2. Nah, sekarang himpunan-himpunan ini kita himpun, ya kan? Nah, kalau mereka kita himpun lagi, artinya apa? Artinya kalau kita gabungkan ketiga himpunan ini ya, himpunan 0, himpunan 1, dan himpunan 2 ini kita gabungkan. Jadi kalau kita gabungkan himpunan 0, himpunan 1, dan himpunan 2, kita bakal dapat himpunan apa? Ya tentu saja ini kan udah semua angka yang ada kan, semua kemungkinan angka yang ada. Jadinya kita akan dapat himpunan bilangan bulat itu sendiri gitu. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan partisi gitu. Jadi ya di sini kalau kita perhatikan himpunan ini kan himpunan tadi ya. Himpunan ini kalau kita lihat gabungannya adalah bilangan bulat kan, sudah dibahas. Tapi lebih lanjut irisan antar mereka. Jadi kalau 0 diiris dengan 1, himpunan ekuivalen 0 dengan himpunan ekuivalen 1, irisannya nggak ada, himpunan kosong. Begitu juga dengan yang lainnya gitu. Kalau kita lihat di gambar, irisan himpunan ini dengan yang kelas ekuivalen 1, kan nggak ada irisannya. Ya kan diagramnya nggak seperti ini gitu, jadi nggak ada irisannya gitu. Jadi
ya ini mereka himpunan kosong irisannya. Nah, kalau misalkan ada nah ini yang namanya disebut dengan partisi gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya si himpunan kelas ekivalen 3, 1 dan 2 ini 0, 1 dan 2 ini mempartisi Z gitu. Jadi mempartisi bilangan bulat gitu. Itu maksudnya. Nah, secara umum partisi itu apa berarti? Nah, jadi di sini kita definisikan. Jadi kalau misalkan kita punya suatu himpunan A ya, partisinya itu apa? Jadi di sini kalau kita punya himpunan A, himpunan A, sekarang A-nya nggak harus bilangan bulat apapun. Nah, artinya untuk partisi itu artinya adalah suatu family P, di mana P itu adalah himpunan dari himpunan gitu. P itu adalah himpunan yang isinya adalah himpunan A1, A2, A3, dan seterusnya. Di mana A1, A2, A3 ini adalah subhimpunan dari A. Jadi di sini A1 itu subhimpunan dari A, A2 juga subhimpunan dari A, dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita lihat A1 itu subhimpunan dari A, terus A2 subhimpunan dari A, A3 subhimpunan dari A, dan seterusnya. Jadi dan yang mana himpunannya itu kosong, subhimpunannya itu khusus gitu. Jadi kalau kita iriskan A1 dengan A2, irisannya nggak ada, himpunan kosong. Terus A1 dengan A3 juga irisannya himpunan kosong. Begitu juga dengan irisan semuanya, asalkan I dan J-nya berbeda ya. Dan satu lagi, kalau kita gabungkan A1, A2, A3 ini, jadi subhimpunan ini, kalau kita gabungkan hasilnya nanti akan menjadi himpunan A gitu. Tentu saja ini titik-titik karena partisinya bisa ada banyak ya, jadi bisa ada A4 dan seterusnya, bisa ada A5 ya sampai secukupnya sampai habis gitu. Nah, contohnya kalau pada Z ya berarti kan dengan relasi modulo 3 ya, berarti kan A1-nya tadi 0,3, A2-nya adalah 1,3 dan A3-nya adalah 2,3 gitu. Ya udah habis karena 3,3 sama aja dengan 0,3. Jadi dia kembali lagi ke sini gitu. Nah, itu yang namanya partisi. Nah, sekarang tadi kita udah belajar relasi ekivalen. Nah, sebenarnya relasi ekivalen itu menyebabkan ada suatu partisi. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi di sini teoremanya, jadi kalau kita punya suatu relasi ekivalen R, kita pasti punya himpunan quotient kan. Tadi ini sudah dibahas, himpunan quotient itu adalah himpunan dari relasi-relasi ekivalen terhadap relasi R ya. Sorry, himpunan dari kelas-kelas ekivalen terhadap relasi ekivalen R. Nah, himpunan quotient ini adalah suatu partisi gitu. Jadi di sini ya contohnya ya tadi gitu ya. Contohnya kalau tadi A-nya adalah Z, R-nya adalah modulo 3, ya berarti kan Z3-nya tadi adalah Z3-nya itu atau kalian bisa nulis juga Z3 begini, itu adalah himpunan 0, 1 dan 2 kan. Nah, ini kan tadi partisi. Contohnya seperti itu. Atau contoh lain, nah di sini ada relasi bilangan mutlak ya. Tadi di video sebelumnya sudah dibahas. Jadi A dan B itu berelasi mutlak kalau nilai mutlaknya sama. Nah, ini kelas ekivalennya apa aja? Nah, di sini kalau kita perhatikan, kelas ekivalennya itu ada tak hingga nantinya. Jadi nggak harus hingga ya. Jadi himpunan A1, A2 ini nggak harus hingga gitu. Jadi bisa tak hingga. Nah, jadi misalkan kalau kelas ekivalen pada relasi mutlak itu, kelas ekivalennya yaitu ya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena kan kita mau mencari dua buah bilangan yang nilai mutlaknya sama gitu. Nah, nilai mutlak 0 dia yang nilai hasil nilai bilangan apa yang nilai mutlaknya 0? Ya kan A-nya hanya ada 0 kan. Berarti itu adalah kelas sendiri gitu. Terus nilai mutlak apa yang hasilnya 1 gitu. Ini kan A-nya adalah min 1 dengan 1 kan. Berarti kan di sini bisa kita bilang 1 berelasi dengan min 1 gitu. Terus mutlak apa yang hasilnya 2. Berarti kan ya A-nya cuma ada 2 atau min 2. Ya kan?
nggak ada pilihan lain gitu. Makanya di sini uh, untuk yang satu ini adalah satu kelas ekuivalen. Ini adalah mereka tergabung untuk min 1 dan 1 mereka tergabung di kelas ekuivalen tersendiri yaitu kelas 1 absolut gitu. Terus yang 2 min 2 tergabung di kelas ekuivalen tersendiri yaitu 2 absolut. Nah, kalau yang 0 kan anggotanya hanya ada 0 kan. Berarti kan memang hanya 0 yang berelasi dengan 0 itu apa? Yang berelasi dengan 0 hanya 0 itu sendiri gitu. Yang nggak masalah gitu. Yang berelasi dengan 0 hanya 0 itu sendiri. Ini nggak masalah. Tapi jadinya ya anggota di kelas ekuivalen 0 itu anggotanya hanya 0 sendiri gitu. Begitu juga dengan 3 dan 4 dan seterusnya gitu. Jadi nah kelas-kelas ekuivalen ini kalau kita gabungkan akan menjadi himpunan quotient. Himpunan quotient dari Z tapi sekarang terhadap relasi nilai mutlak gitu. Tetap terhadap relasi ekuivalen mutlak. Nah, himpunan quotient ini menjadi partisi juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat bilangan, misalkan ini kita punya bilangan bulat, ya ini yang 0, terus ini min 1 dan 1, terus ini min 2 dan 2, terus ini min 3 dan 3, dan seterusnya. Berarti kan semua himpunan ini misalkan A1 kita, ini A2 kita, ini A3 kita, dan seterusnya. A1 kita gabung dengan A2 dan seterusnya kan kita akan dapat bilangan bulat. Terus kalau kita iris masing-masing, irisannya nggak ada gitu, himpunan kosong. Karena kalau kita iris A1 yang ini dengan A2 yang ini kan, yang nggak ada irisannya. Yang satu anggotanya hanya 0, yang ini anggotanya min 1 dan 1. Jadi yang nggak ada anggotanya. Jadi ini contoh relasi, ini adalah contoh partisi gitu. Jadi kenapa kita bisa langsung tahu partisi? Karena memang kita sudah tahu kalau relasi mutlak ini adalah suatu relasi ekuivalen gitu. Ini sudah dijamin dari teorema yang sudah kita bahas. Nah, tapi begitu juga dengan sebaliknya gitu. Nah, sebaliknya kalau kita punya suatu partisi, nah partisi itu kalau misalkan kita partisi itu kayak mengimplikasikan relasi ekuivalen ya. Jadi teoremanya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya suatu partisi pada A, jadi misalkan kita punya ini himpunan A ya. Terus kita punya partisi P. Ingat partisi P itu adalah himpunan dari himpunan ya. Di mana masing-masing A1, A2 dan seterusnya ini subhimpunan dari A. Jadi bisa kita bilang ini A1-nya, ini A2-nya, ini A3 dan seterusnya. Nah, sekarang maksudnya kita menghasilkan relasi ekuivalen dari sini bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa definisikan suatu relasi P ya. Mungkin ini bacanya relasi P, yaitu isinya adalah himpunan AB di mana A dan B itu berada di anggota yang sama dengan P gitu. Jadi maksudnya kalau A dan B itu ada di himpunan A1, maka A berelasi dengan B. Tapi kalau misalkan ada di A1 tapi B-nya ada di A2, berarti di sini A itu tidak berelasi dengan B gitu. Nah, itu adalah definisi relasi ekuivalennya gitu. Nah, di sini ini adalah definisi dari relasinya ya, belum relasi ekuivalen. Tapi teorema ini mengatakan kalau relasi ini adalah relasi ekuivalen gitu. Jadi kalau kita punya partisi, kita akan selalu punya relasi ekuivalen. Nah, buktinya dia relasi ekuivalen bisa dibaca sendiri, mungkin nggak harus kita bahas secara detail, tapi intinya adalah setiap kalian punya relasi ekuivalen, yang perlu kalian ingat adalah kalau kalian punya relasi ekuivalen, kalian akan dapat partisi. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian punya partisi, kalian akan dapat relasi ekuivalen.